Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara kita menerima hari ini. Mari kita buka terlebih dahulu acara ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara menerima hari ini. Sebentar kami akan belajar renungan firman Tuhan singkat untuk kami mengisi hati kami, mengisi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap hari kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu, menurut firman-Mu, dan kami tidak boleh menyimpang baik ke kanan ke kiri dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, memberikan kepada kami rahasia kebenaran firman-Mu dan pewahyuan ilahi, sehingga kami lebih dapat mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kisah nyata yang mengharukan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah kisah nyata yang mengharukan. Ada sebuah kisah nyata yang menggemparkan dan sungguh-sungguh membuat orang menjadi terharu, yang pernah dimuat di beberapa surat kabar dan media sosial. Ada seorang bocah kelas 4 SD yang bernama Andi, tinggal di suatu daerah di Milaor, Cameron Sur, Filipina, yang setiap hari harus mengambil rute dari rumahnya, melintasi daerah tanah yang berbatuan, dan menyeberangi jalan raya yang berbahaya, di mana banyak kendaraan yang melaju kencang dan tidak beraturan. Setiap kali berhasil menyeberangi jalan raya tersebut, bocah ini mampir sebentar ke gereja setiap paginya, hanya untuk menyapa Tuhan, sahabatnya. Baru sesudah itu ia berjalan kaki ke sekolahnya. Tindakan ini selama ini diamati oleh seorang pendeta yang bernama Agaton, yang merasa terharu menjumpai sikap bocah yang lugu dan beriman tersebut. Pendeta Agaton begitu memperhatikan keselamatan Andi, sehingga suatu hari dia berkata kepada bocah tersebut, "Jangan menyeberang jalan raya sendirian. Setiap kali kamu mau berangkat ke sekolah, saya akan membantumu menyeberang, dan setiap pulang sekolah kamu boleh mampir ke gereja, dan saya juga akan menemani kamu menyeberang dan memastikan kamu pulang ke rumah dengan selamat." Suatu kali pendeta Agaton bersembunyi di balik altar untuk mendengarkan apa yang dibicarakan Andi kepada Tuhan di sorga. "Engkau tahu Tuhan, ujian matematikaku hari ini sangat buruk, tetapi aku tidak mencontek walaupun temanku melakukannya. Aku cuma makan satu kue dan minum air hari ini. Ayahku mengalami musim paceklik dan yang bisa aku makan hanya kue ini. Terima kasih buat kue ini ya Tuhan. Tadi aku melihat anak kucing malang yang kelaparan, dan aku memberikan kueku yang terakhir buatnya. Lucunya, aku jadi tidak begitu lapar. Lihat ini selopku yang terakhir. Aku mungkin terus berjalan tanpa sepatu minggu depan. Engkau tahu sepatu ini akan rusak. Tetapi tidak apa-apa, paling tidak aku tetap dapat pergi ke sekolah. Orang-orang berbicara bahwa kami akan mengalami musim panen yang susah bulan ini. Bahkan beberapa dari temanku sudah berhenti sekolah. Tolong bantu mereka supaya bisa bersekolah lagi. Tolong ya Tuhan." "Oh iya, engkau tahu kalau ibu memukulku lagi. Ini memang menyakitkan, tetapi aku tahu sakit ini akan hilang. Paling tidak aku masih punya seorang ibu. Tuhan, engkau mau lihat lukaku? Aku tahu engkau dapat menyembuhkannya. Di sini lukaku ya Tuhan. Aku rasa engkau tahu hal ini kan?
Tolong jangan marahi ibuku ya. Dia hanya sedang lelah dan khawatir akan kebutuhan makan dan biaya sekolahku. Itulah mengapa dia memukul aku. Oh Tuhan, aku rasa aku sedang jatuh cinta saat ini. Ada seorang gadis yang sangat cantik di kelasku, namanya Anita. Menurut engkau, apakah dia akan menyukaiku? Bagaimanapun juga, paling tidak aku tahu engkau tetap menyukaiku, karena aku tidak usah menjadi siapapun hanya untuk menyenangkanmu. Engkau adalah sahabatku ya Tuhan. Oh, aku ingat ulang tahunmu tinggal 2 hari lagi. Apakah engkau bergembira? Tunggu saja sampai engkau lihat aku punya hadiah untukmu. Tetapi ini kejutan bagimu. Aku berharap engkau menyukainya. Oh, aku harus pergi sekarang. Kemudian Andi segera berdiri dan memanggil pendeta. Bapak pendeta, aku sudah selesai bicara dengan sahabatku. Anda bisa menemaniku menyeberang jalan sekarang. Kegiatan tersebut berlangsung setiap hari. Andi tidak pernah absen sekalipun. Pendeta Agaton berbagi cerita ini kepada jemaat di gerejanya setiap hari Minggu karena dia belum pernah melihat suatu iman dan kepercayaan yang murni kepada Tuhan, suatu pandangan positif dalam situasi yang negatif. Pada hari Natal, Pendeta Agaton jatuh sakit sehingga tidak bisa memimpin gereja dan dirawat di rumah sakit. Gereja tersebut diserahkan kepada 4 wanita tua yang tidak pernah tersenyum dan selalu menyalahkan segala sesuatu yang orang lain perbuat. Mereka juga mengutuki orang yang menyinggung mereka. Ketika mereka sedang berdoa di dalam gereja, Andi pun tiba di gereja tersebut usai menghadiri pesta Natal di sekolahnya, dan sebagaimana biasanya dia datang ke dekat altar mau menyapa Tuhan seperti biasa. Halo Tuhan, aku. Begitu dia baru menyebutkan aku, lalu terdengar suara daripada 4 wanita tua tersebut, kurang ajar kamu bocah. Tidakkah kamu lihat kalau kami lagi sedang berdoa? Keluar kamu. Andi begitu terkejut, di mana Bapak Pendeta Agaton? Seharusnya dia membantuku menyeberangi jalan raya. Dia selalu menyuruhku untuk mampir lewat pintu belakang gereja. Tidak hanya itu, aku juga harus menyapa Tuhan Yesus hari ini. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aku pun punya hadiah untuknya. Mengapa kamu melarangku untuk menyapa Tuhan? Ketika Andi mau mengambil hadiah tersebut dari dalam bajunya, seorang dari keempat wanita tua itu menarik kerah bajunya dan mendorongnya keluar gereja. Keluar kamu bocah. Anda tidak punya pilihan lain kecuali sendirian menyeberangi jalan raya yang berbahaya tersebut di depan gereja. Lalu Andi berusaha menyeberang. Tiba-tiba sebuah bus datang melaju dengan kencang. Di situ ada tikungan yang tidak terlihat pandangan oleh Andi. Andi berusaha melindungi hadiah buat Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam saku bajunya, sehingga dia tidak melihat secara jelas datangnya bus tersebut. Waktunya hanya sedikit untuk menghindar, dan akhirnya Andi pun tertabrak bus sampai tewas seketika. Orang-orang di sekitarnya berlarian dan mengelilingi tubuh bocah malang tersebut yang sudah tidak bernyawa lagi. Tiba-tiba entah muncul dari mana, ada seorang pria berjubah putih dengan wajah yang halus dan lembut namun dengan penuh air mata, datang dan memeluk bocah malang tersebut. Dia menangis. Orang-orang penasaran dengan dirinya dan bertanya, "Maaf Tuan, apakah Anda keluarga dari bocah yang malang ini? Apakah Anda mengenalnya?" Tetapi pria tersebut dengan hati yang berduka karena penderitaan yang begitu dalam berkata, "Dia adalah sahabatku." Hanya itulah yang dikatakan. Dia mengambil bungkusan hadiah di dalam saku bocah malang tersebut dan menaruhnya di dadanya. Dia lalu berdiri dan membawa pergi tubuh bocah tersebut, kemudian keduanya menghilang. Orang-orang yang ada di sekitar tersebut semakin penasaran dan takjub, siapakah pria ini?
Di malam Natal, Pendeta Agaton menerima berita yang sangat mengejutkan. Dia pun berkunjung ke rumah Andi untuk memastikan pria misterius berjubah putih tersebut ada di sana. Pendeta itu bertemu dengan kedua orang tua Andi, dan ternyata pria misterius berjubah putih sudah tidak ada lagi di situ. Lalu dia bertanya, bagaimana Anda berdua mengetahui bahwa putra Anda telah tewas tertabrak bus? Seorang pria berjubah putih membawanya kemari, ucap Ibu Andi terisak. Apa katanya? Ayah Andi berkata dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat berduka, kami tidak mengenalnya. Namun dia terlihat sangat kesepian atas meninggalnya Andi. Sepertinya dia begitu mengenal Andi dengan baik, tetapi ada suatu kedamaian yang sulit untuk dijelaskan mengenai dirinya. Dia menyerahkan anak kami dan tersenyum lembut. Dia menyibakkan rambut Andi dari wajahnya dan memberikan kecupan di keningnya. Kemudian dia membisikkan sesuatu. Apa yang dikatakan? Kata Pendeta Agaton. Dia berkata kepada putraku, ujar sang ayah. Terima kasih buat kadonya. Aku akan berjumpa denganmu. Engkau akan bersamaku selalu. Dan sang ayah melanjutkan, Anda tahu, kemudian semuanya itu terasa begitu indah. Aku menangis tetapi tidak tahu mengapa bisa merasa demikian. Yang aku tahu aku menangis karena bahagia. Aku tidak dapat menjelaskannya, Bapak Pendeta, tetapi ketika dia meninggalkan kami, ada suatu kedamaian yang memenuhi hati kami. Aku merasakan kasihnya yang begitu dalam di hatiku. Aku tidak dapat melukiskan sukacita dalam hatiku. Aku tahu putraku sudah berada di surga sekarang. Tetapi tolong Bapak Pendeta, siapakah pria ini yang selalu berbicara dengan putraku setiap hari di gerejamu itu? Anda seharusnya mengetahui karena Anda selalu berada di sana setiap hari. Kecuali pada saat putraku meninggal. Pendeta Agaton tiba-tiba merasa air matanya menetes di pipinya dan dengan lutut gemetar dia berbisik kepada si ayah Andi dan berkata, dia tidak bicara kepada siapa-siapa kecuali dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah nyata yang sangat mengharukan pada hari Natal ini berbicara bagaimana seorang anak laki-laki kelas 4 SD yang selalu menyapa Tuhan setiap pagi, selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempunyai suatu kerinduan yang sama untuk kita bertemu dengan Tuhan? Kalau kita perhatikan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14 bagian A, di situ dikatakan dengan sangat jelas, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dari ayat yang ke-12 ini, Tuhan sangat suka sekali untuk mendengarkan ketika kita menyapa Dia di dalam doa kita. Ketika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita, Dia akan selalu siap untuk mendengarkan kita. Kemudian ayat yang ke-13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14a, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan juga berjanji, apabila kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Ketika kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati, kita pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti Andik yang selalu menyapa Tuhan dan ingin bertemu dengan Tuhan. Dia sudah menemukan Tuhan. Dia sudah bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan mau mendengarkan setiap keluhannya. Tidak ada satu perkataan Andi yang dilupakan oleh Tuhan. Dia tahu setiap perkataan, setiap cerita yang Andi ceritakan kepada Tuhan setiap pagi di gereja itu. Jadi ketika Andi harus meninggal dunia sebelum sempat memberikan hadiah kadonya buat Tuhan, Tuhan mengambil sendiri kado dari saku Andi, dan sekarang Andi sudah bersama dengan Tuhan
di surga. Dia pasti akan berbahagia karena berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Mari kita selalu menyapa Tuhan setiap hari dalam doa. Dan saya percaya Tuhan pasti mau mendengarkan setiap apapun yang kita ceritakan. Tuhan pasti akan mau mendengarkan setiap sapaan saudara. Selamat kita mulai membangun hubungan yang lebih erat, membangun hubungan yang lebih intim, hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan bersuka cita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu akan mendorong kami untuk selalu menyapa Tuhan setiap hari, setiap pagi Tuhan. Mungkin di dalam doa-doa kami. Dan kami tahu Engkau pasti akan mendengarkan kami. Dan kalau kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami juga pasti tahu kami akan menemukan Tuhan. Engkau akan membiarkan diri-Mu ditemui oleh kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.